والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Pada lafal walladzina di sini ada alif lam. Pada lafal alladzina ya, di sini kita baca atau kita namai alif lamnya kita namakan dengan alif lam syamsiyah, atau di sini bisa kita juga kenal dengan alif lam lazimah atau ya, alif lam yang dia lazimah. Kenapa dinamakan dengan lazimah? Pada dasarnya begini, alif lam itu masuk kepada kata isim di dalam bahasa Arab. Contoh misalnya isim itu contohnya misalnya komarun. Kata komarun ini ketika dimasuki oleh al, maka dia berubah menjadi al-komaru. Maka di sini alnya dia alif lam komariyah. Kalau misalnya syamsun berarti asyamsu, maka dia menjadi alif lam syamsiyah. Nah, kalau alif lam ini dipisah antara alnya dengan tidaknya, itu masih bisa dibaca atau dipisahkan. Sedangkan di lafal alladzina ini tidak bisa dipisahkan karena di sini alladzina merupakan isim mausul. Isim mausul yang dimana alif lamnya memang melekat. Maka ini kita bisa golongkan dia alif lam syamsiyah mudghamah yang diidghamkan langsung kepada hurufnya, dan tapi tidak bisa dipisah, maka dia termasuk alif lam yang lazimah juga. Kemudian hati-hati pada lafal alladzina, jangan sampai kita membacanya zina misalkan allazina. Nah, ini kurang tepat atau salah. Kenapa? Karena dia merubah huruf antara huruf zal diganti dengan huruf zai. Maka harusnya bagaimana untuk melengkapi dan menyempurnakan daripada sifat huruf dan makhraj daripada huruf zal, yaitu langkah pertama kita mengeluarkan dari sesuai makhrajnya. Makhraj huruf zal itu dari ujung lidah kita, ujung lidah menempel dengan gigi dari atas kita. Maka za terdengar dia za, zi, zu. Maka walladzina, zina. Kemudian pada lafal zina sendiri di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan kasrah pada huruf zal bertemu dengan ya sukun, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal kafaru ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw. Wa kazzabu, ini tekan di zal bukan wa kazzabu. Jangan kita baca dengan hati-hati, jangan sampai kita membacanya dengan wa kazzabu dengan huruf zai. Ini huruf zal sebagaimana tadi walladzina. Wa kazzabu pada lafal bu kembali lagi kita mendapati ada namanya mad tabi'i, yaitu dhammah bertemu waw. Bi ayatina pada lafal bi aya. Pada lafal a di sini ada mad badal. Apa itu mad badal? Kapan terjadinya mad badal? Mad badal terjadi apabila ada huruf hamzah, baik itu nanti berharakat fathah, kasrah, dhammah. Biasanya kalau fathah diiringi dengan alif, kasrah diiringi dengan dhammah, maaf ya, dhammah diiringi dengan waw. Maka ketika ada huruf hamzah datang setelahnya huruf mad yang 3, alif waw ya, maka kita namakan dengan mad badal. Panjangnya berapa harokat? Yaitu 2 harokat. Kemudian yatina pada lafal ya ada mad tabi'i yaitu fathah ketemu dengan alif kecil. Kemudian pada lafal tina ya bi ayatina ulaik. Pada lafal na'u di sini ada bacaan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil yaitu mad yang terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah setelahnya, atau apabila ayatiya ba'da harfi maddin hamzah, apabila datang setelah huruf mad yang mati, baik itu alif waw atau ya, dia datang huruf hamzah wal hamzatu munfasilah, dan hamzahnya terpisah dari kata atau dia berada di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya 4 atau 5 harokat.
Bagaimana cara membacanya? Maka bi ayatina ula, baru dilepaskan. Jangan sampai dibaca cuma 2 harakat misalnya bi ayatina ula. Nah, ini dia belum sampai 4 harakat. Harusnya disampaikan dulu 4 harakat. Kemudian lafal ulaika. Di sini ada waw berharokat, maaf ya, ditandai dengan tanda sifar mustadir di atasnya lingkaran kecil. Berarti wawnya dianggap tidak ada dan tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh ulaika. Nah, tidak boleh. Kemudian pelafal laika gitu ya. Di sini pelafal apa namanya? Ulaika. Ini ada mad wajib muttasil. Mirip dengan mad jaiz munfasil, yang membedakan hanya posisi hamzahnya. Karena di sini ulaika pada satu kata, maka mad ini kita namakan dengan mad wajib muttasil yang terdapat pada lafal la. Yaitu ada mad tabi'i pada lafal la bertemu dengan hamzah setelahnya, yang mana hamzah tersebut pada satu kata. Panjangnya berapa harokat? Sama dengan mad wajib muttasil 4 sampai 5 harokat. Ulaika, dan ini tidak boleh dikurangi, tidak boleh dikurangi 2 harokat misalnya ulaika, nah, kurang, maka dia salah, harusnya 4 harokat. Kemudian ashabun nar, lafal asha di sini huruf shad agak tebalkan, hanya tipis. Ashabu, ha lembut tipis, ada mad tabi'i, fathah ketemu alif. Kemudian bunnar, ada fathah, maaf bukan fathah, ada alif lam. Di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tulis tapi tidak dibaca lamnya, sehingga lam tersebut diidghamkan ke huruf nun sehingga nunnya berharakat tasydid. Apabila ada nun berharakat tasydid, maka kita hukumi dengan bacaan gunnah. Cara membacanya yaitu menahan suara gunnahnya, tidak langsung. Misalkan ashabun nar, harusnya ditahan dahulu. Ashabun nar. Kemudian berlafal nar, ada bacaan mad arid disukun. Apa itu mad arid disukun? Mad arid disukun adalah mad yang terjadi pada akhir bacaan kita ketika ada namanya sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf. Dan sebelum huruf yang disukunkan itu ada huruf mad, atau bisa mudahnya gini, mad tabi'i bertemu dengan huruf akhir yang disukunkan. Awalnya ashabun nari, karena kita waqaf rohnya menjadi sukun, ini sukun arid namanya. Roh yang sukun disebabkan karena waqaf, sebelumnya ada huruf mad. Maka bagaimana cara membacanya? Kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Contoh ashabun nar 2, an-nar 4 atau sampai 6 harokat. Kemudian hukum yang terakhir di pelafal huruf ra. Di sini ra-nya adalah ra tafkhim, ra yang harus dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena sebelum huruf ra yang dimatikan ada huruf fathah. Maka tidak boleh ashabun nar, tapi ashab, ya, yang lebih tepatnya adalah ashabun nar, rohnya tebal. Kemudian hum fiha khalidun, falafal hum fiha ada mimat yang bertemu fa, kita hukumi dengan izhar syafawi, surah mimnya halus jelas, yang mana izhar syafawi terjadi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali daripada mim dan ba. Karena di sini ketemu dengan huruf fa, maka kita hukumi dengan izhar syafawi. Kemudian melafal fiha kha, ketiga-tiganya yaitu bacaan mad tabi'i. Kemudian pada lafal dun, ini sama hukumnya sebagaimana tadi an-nar, yaitu ada mad arid disukun, di mana huruf nunnya dimatikan di akhir, sebelumnya ada huruf waw, yang mana waw termasuk huruf mad. Awalnya duna 2 harokat karena dia sukun atau kita berhenti, nunnya dimatikan, tapi sebelum itu harus kita panjangkan dulu dunya. Dun boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Hum fiha khalidun.
Baik, kita coba ulangi dari ayat awalnya. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil اذkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Pada lafal ya bani, di sini ada mad tabi'i pada lafal ya, ditandai dengan huruf ya yang bertemu dengan huruf alif kecil setelahnya. Maka ya harus kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Kemudian pada lafal bani Israila, di sini ni ada bacaan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah mad yang terjadi tatkala adanya huruf atau bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dan hamzah tersebut berada di lain kata. Kita ambil contoh ni, awalnya 2 harokat bertemu dengan hamzah pada lafal i. Hamzah itu seperti apa? Hamzah itu yang seperti ini. Ni awalnya 2 harokat ya bani. Tapi karena ketemu dengan hamzah, maka dia berubah menjadi kita harus panjangkan 4 harokat sampai 5 harokat. Maka ya bani tidak boleh dikurangi sepanjang 2 harokat, harus kita baca 4 harokat. Kemudian Israila, pada lafal ra ada mad wajib muttasil, yaitu ini sama, hampir mirip dengan mad jaiz munfasil. Yang membedakan adalah kalau mad wajib muttasil itu posisi hamzahnya pada satu kata. Kita lihat kalau ya bani itu satu kata, Israila satu kata, sehingga dia bertemu hamzah di lain kata. Sedangkan pelafal ro'ila itu hamzahnya pada satu kata di lafal Israil. Maka inilah kita namakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya sama dengan mad jaiz munfasil, yaitu 4 atau 5 harokat. Maka cara membacanya kita panjangkan huruf ra sepanjang 4 harokat. Israila, jangan dikurangi. Kemudian pada lafal ila, di sini ada mad badal, yaitu adanya hamzah yang bertemu dengan huruf mad ila. Nah, ini berbeda. Cara membedakan mad jaiz, mad wajib dan semisalnya dengan mad badal, yaitu dia posisi hamzah. Kalau posisi hamzah terletak setelah huruf mad, maka dia mad wajib atau mad jaiz bila hamzahnya di lain kata. Apabila hamzahnya di depan kemudian ada huruf mad, maka dinamakan dengan mad badal. Kemudian Israila zkuru, di sini tidak dibaca la uzkuru. Hamzah di sini atau alif di sini tidak dianggap ada, sehingga dia dibaca langsung ke huruf zal yang berharokat sukun. Laz. Kemudian hati-hati ya teman-teman di lafal huruf zal, jangan sampai kita membacanya ilaz laz dengan zai. Padahal di sini itu adalah huruf zal yang mana makhraj dan sifatnya berbeda daripada huruf zai. Bagaimana makhraj daripada huruf zal? Makhrajnya adalah ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas kita. Sedangkan zai itu ujung lidahnya adalah di tengah-tengah lidah, suara hurufnya keluar dari tengah lidah dan dia ujung lidah kita di antara gigi sari atas dan gigi sari bawah. Maka kita lanjutkan tadi sampai di zal ini. Kemudian uzkuru lazkuru. Di sini ada mad tabi'i ditandai dengan dhammah bertemu huruf waw. Ni'mati allati. Pada lafal allati ini adalah bacaan alif lam syamsiyah, atau di sini juga kita masukkan bisa alif lam yang lazimah, yang dimana alif lam ini bisa juga termasuk daripada alif lam syamsiyah yang ditasydidkan.
Kemudian pada lafal ti an'amtu, di sini ada mad jaiz lagi sebagaimana ya Bani Israil terjadi ketika bertemu dengan hamzah. Maka di sini harus kita panjangkan sepanjang 4 harokat. Ni'mati allati an'amtu. Kemudian pada lafal an'amtu, ini ada bacaan izhar halqi, yaitu nun sukun bertemu dengan ain. Harus jelas an'amtu. Mim matinya di sini sebenarnya ada izhar syafawi, harus jelas juga. Maka tidak boleh an'amtu. Kesalahan yang sering terjadi biasanya memantulkan suara nun. An, ya, an'amtu. Harusnya tidak boleh dipantulkan. Ya, an'amtu. Harus jelas. An'amtu. Kemudian alaikum pada lafal ya. Di sini lembutkan karena dia ada bacaan lin. Kemudian ada mim mati bertemu waw. Ini kembali lagi izhar syafawi, yaitu adanya mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Dan di sini mim bertemu dengan huruf waw. Kemudian wa aufu, sama seperti alaikum, aunya lembutkan sambil dimonyongkan sedikit bibir kita ke depan untuk menyempurnakan daripada huruf wawnya. Wa aufu bi ahdi. Fu di sini ada mad tabi'i, yaitu dhamma bertemu dengan huruf waw. Bi ahdi di sini yaitu ada huruf ha yang harokatnya sukun. Apabila ada huruf ha sukun, dia mempunyai sifat yaitu jaroyanun nafas atau hamas, dan juga ada sifat rokhawah, yaitu jaroyan nafas, mengalirnya nafas, sedangkan itu rokhawah adalah mengalirnya suara. Maka wa aufu bi ahdi, ya, sambil dialirkan dan sempurnakan huruf ha. Kemudian ada mad jaiz lagi sebagaimana ya bani dan allati, yang dimana dia harus dipanjangkan dinya sepanjang 4 harokat, tidak boleh dikurangi. Maka bi ahdi ufi bi ahdikum. Kemudian pada lafal ufi, di sini ada bacaan mad badal, yang dimana mad badal terjadi apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Di sini ada hamzah berharakat dhamma bertemu dengan huruf mad, yaitu ufi. Panjangnya adalah 2 harakat. Ya, kemudian bi ahdikum itu sama, ufi bi ahdikum, yaitu dia dialirkan, huruf hanya dialirkan. Bi Kemudian kum wa iya, di sini ada mim mati bertemu dengan huruf waw, di mana kita namakan dengan idhar syafawi, suara mimnya dijelaskan. Kemudian pada lafal wa iya, ya, sempurnakan di lafal ya. Biasanya banyak yang terjadi kesalahan di sini nih. Biasanya memanjangkan ya-nya. Iya, harusnya tidak boleh, tapi dia menekan ya-nya. Wa iya. Ada juga misalnya wa iya tidak ditekan tasdidnya. Nah, ini juga salah. Harusnya wa iya ya farhabun. Kemudian pada lafal ya ada mad tabi'i ditandai dengan fathah bertemu alif. Kemudian farhabun, ada huruf ra yang didahului dengan huruf berharakat fathah, maka ra-nya dibaca dengan ra tafkhim, yaitu kita harus menebalkan suara ra-nya. Tafkhim. Jangan dibaca farhabun, tapi dia faru. Beda dengan ar itu tipis, tebal. Kemudian habun, pada lafal bun ada bacaan mad arid disukun di akhir bacaan kita, yang terjadi disebabkan ada sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf yang sebelumnya ada huruf mad. Boleh kita panjangkan 2 harokat pada lafal bunnya, boleh 4 harokat dan boleh pula 6 harokat. Maka farhabun, yang 6 harokat. Kita coba ulang. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 40. Semoga sedikit bermanfaat. Mohon bantuannya like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.